Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar ya terkait dengan meta ads dari nol banget ya. Nah, ini semua kita pelajari nggak cuma teori doang ya. Kalau kemarin di batch pertama sama batch kedua itu kita memang fokusnya di teori itu ya, mulai dari pondasi segala macam. Nah, di hari ini kita memang akan bahas sedikit teori, habis itu kita akan langsung praktek ya. Kita akan bahas prakteknya langsung ya. Mulai dari persiapan beriklan sampai nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa untuk eh, bikin campaign gitu ya. Oke. Sebelumnya ya, izin saya share screen dulu ya. Hmm. Eh, udah kelihatan ininya, slide-nya, Bapak Ibu semuanya? Kelihatan? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke. Nah, Bismillah. Hari ini kita akan bahas terkait dengan meta ads ya. Kita belajar dari nol banget ya. Kita belajar dari dasarnya ya. Nah, sebelumnya saya mau kenalan dulu ya, biar Bapak Ibu semuanya tahu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jimmy Chandra. Saat ini saya sebagai owner ya di agensi properti di Halal Estate Indonesia. Jadi kita memang saat ini lagi fokus di dunia properti ya. Nah, jadi kita mengiklankan properti-properti yang ada di daerah Bogor gitu ya. Dan juga ada di Sukabumi dan Bandung juga kita lagi iklanin villa gitu. Nah, saya juga founder Jago Digital Marketing, ini agensi lebih ke digital marketingnya nih ya. Nah, kelas hari ini tuh di bawah naungan Jago Digital Marketing tuh ya. Juga memang saya fokusnya di dunia advertiser ya, dan dunia periklanan, terutama untuk properti-properti yang harganya di atas 1 M-an ya. Jadi properti-properti yang miliaran gitu ya. Mungkin ini project yang saat ini saya iklankan ya, dan juga ini Masuda Rukos Premium. Ini Rukos yang ada di IPB ya, harganya 1,79 M. Nah, kita jualan ini tuh dari Meta ya, rata-rata closingnya 80% ke atas itu dari Meta. Nah, juga kita lagi ngegarap Smart Greenhouse Chili Farm ya. Ini juga Smart Greenhouse yang lagi kita iklankan juga ya. Dan juga ada di Lembang, villa di Lembang. Nah, ini semua kita iklankan lewat Meta Ads ya. Nah, kita akan belajar hari ini. Mungkin kita teori dulu ya. Setelah itu kita akan nanti bahas prakteknya secara langsung. Nah, mungkin eh, kita nggak ada rahasia gitu ya. Untuk sukses tuh nggak ada rahasia. Karena ini semua ternyata hasil dari persiapan, kerja keras ya. Dan kita belajar dari kegagalan. Nah, ternyata dunia periklanan tuh seperti itu ya. Semuanya kita butuh persiapan. Ya kita maksimalkan ilmu kita. Dan kita belajar tuh dari kegagalan ya. Nah, mungkin ini persiapan-persiapan yang perlu Bapak Ibu siapkan di malam kali ini. Facebook aktif, ada semuanya punya Facebook di sini. Nah, ini jadi Ada. ada ya. Karena kalau ini nggak ada, udahlah kelas ini jadi nggak berarti ya. Karena paling penting tuh akun Facebook dulu tuh ya. Nah, habis itu Business Manager nanti kita bikin bareng-bareng ya. Juga add account, akun iklan, Facebook fanpage ini juga kita persiapkan nanti. WA Bisnis. Nah, ini penting banget ya. WA Bisnis pada punya semuanya di sini. Nah, saya harap ada ya. Punya, Nah, akun Instagram ini sebenarnya opsional. punya, punya. Kenapa? Dan juga akun Instagram nanti ya. Dan konten iklan juga boleh dipersiapkan gitu ya. Nah, kalau ini untuk landing page dan juga pixel ini untuk fase yang lebih advance lagi. Tapi kalau untuk belajar di awal ini nggak masalah ya. Nggak harus ada dulu di awal. Nah, juga nanti payment, pembayaran ya. Jadi ini minimal ada 8 ya, kecuali landing page dan pixel, Bapak Ibu semuanya udah bisa langsung praktek beriklan di malam hari ini, gitu ya.
Nah, nanti kita langsung persiapkan ya, mulai dari akun Facebook. Nanti kita login bareng-bareng ya. Nah, ini semua. Nah, ini dari 10 ini, kecuali landing page dan juga pixel, kalau udah dipersiapkan, kita langsung bisa praktek di malam hari ini ya. Nah, ini kita langsung praktek, langsung kita bahas gitu ya di malam kali ini. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa ikutin ya. Walaupun nggak bisa ngikutin, nggak apa-apa. Eh, Nanti ditonton ulang rekamannya, pelan-pelan ditonton lagi. Karena saya akan menjelaskan detail per detailnya ya. Jadi saya nggak cepat-cepat gitu. Nanti pas sesi prakteknya, pelan-pelan sampai iklan itu bisa publish ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa tonton ulang tuh ya. Nah, saya mau ngasih analogi teknis ya kita nanti ketika dalam beriklan ya. Pertama, kita punya yang namanya business manager. Itu ibaratkan rumahnya gitu ya, rumah besarnya ya. Jadi Bapak Ibu semuanya punya rumah nanti ya. Itu namanya business manager. Nah, ada yang namanya kamar ya. Di dalam rumah itu kan kita bisa punya beberapa kamar ya. Nah, kamar itu kita sebut dia at account ya. Nah, disinilah kamar itu nanti kita persiapkan juga ya. Nah, nanti yang terakhir ada namanya perabotan-perabotan ya. Kayak di rumah, analoginya rumah ya. Jadi ada rumah, ada kamar-kamar, beberapa kamar gitu ya. Dan ada perabotan-perabotan ya. Nah, perabotan itu apa? Instagram, WA gitu ya. Itu yang jadi perabotannya tuh. Ini analogi simpelnya biar Bapak Ibu semuanya jadi tahu, oh ini ternyata Meta Ads itu seperti ini. Yang pertama tuh harus kita punya ya akun Facebook ya tentu. Dan setelah itu kita bikin business manager ya. Terus kita bikin ad account ya. Dan kita persiapkan juga perabotan-perabotan. Setelah itu ketika ini semuanya sudah siap, kita bisa untuk beriklan gitu ya. Nah, secara gambaran kayak gini nih Bapak Ibu semuanya ya. Nanti ketika mulai beriklan, kita masuk ke business manager. Nah, gambarannya seperti ini tuh ya. Nanti ketik aja di Google gitu ya, keywordnya Meta Business Manager ya. Ketik, itu bentuknya kayak itu tuh ya. Nah, kayak ini nih. Kalau udah kayak gini, kita tinggal masuk. Nanti kita kalau akunnya itu akun baru, kita daftar dulu tuh, ngisi dulu ya. Tapi kalau udah terdaftar, tampilannya kayak gini nih, kayak yang di samping itu ya, yang sebelah kanan. Nah, tapi saya akan nunjukin nanti dari awal ya, dari yang belum punya akun sama sekali, dari mulai cara buatnya, dari mulai cara prakteknya gitu ya. Oke. Nah, nanti ketika sudah mulai beriklan, ini dashboard ya. Dashboard itu tampilannya kayak gini nih ya. Nanti kita akan bahas sedikit ya untuk cara baca datanya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini dashboard dari Ads Manager di Meta Ads ya. Nah, Bapak Ibu semuanya perlu tahu nih tiga struktur dari iklan di Meta Ads nanti ya. Ketika nanti sudah mendaftarkan semuanya tadi ya, persiapan beriklan itu udah selesai ya. Nah, kita akan masuk ke sini ya. Itu ujung kiri itu ada buat ya. Nah, kelihatan yang warna hijau ya. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya bikin iklan, ini tiga struktur utamanya. Yang pertama tuh campaign. Campaign itu apa sih gitu ya? Kita itu menentukan tujuan dari iklan kita. Tujuan dari iklan kita ini mau kemana sih gitu ya. Nah ini campaign tuh ya. Nah yang kedua ad set. Ad set tuh menentukan siapa yang akan melihat iklan kita. Nah itu kita setting mulai dari usia, ya, jenis kelamin, umur gitu ya. Nah itu kita settingnya di sini nih. Nah di level ketiga itu namanya ads. Ya kita menentukan ya konten yang mau kita tampilkan ini apa. Mulai dari konten misalnya mau konten video kah? Atau kontennya foto kah? Atau carousel? Tahu carousel ya? Ada yang tahu carousel? Nah, carousel tuh slide-slide gitu loh ya. Jadi kayak ada beberapa foto kita slide-slide itu namanya carousel ya. Oke, coach nanti materinya bisa di-share. Oh, aman-aman ya, materi di-share kok di grup. Nah, ini tiga struktur utama dari campaign, dari iklan di Meta Ads. Jadi pertama itu ada campaign, ada ad set, dan juga ads. Nah, dulu saya ketika pertama belajar ini saya nggak diajarin kayak gini nih secara struktur runutnya ya. Karena
ketika ini nggak paham nanti agak sulit gitu ya ketika mulai jalan ke depannya. Jadi tiga ini harus kokoh dulu nih gitu ya. Nah, ini tuh tadi gambarannya ya. Level satu tuh ada campaign ya. Level campaign tuh kita menentukan tujuan dari iklan kita. Nah, ini Bapak Ibu semuanya perlu ketahui ya. Nanti di campaign ini kita akan milih nih objektifnya ya. Ada awareness ya. Awareness tuh untuk iklan-iklan yang kita sifatnya itu pengenalan doang. Nah, biayanya ini relatif lebih murah ya, tapi tujuannya memang bukan untuk closing. Nah, traffic untuk mendatangkan orang gitu ya. Engagement ini juga untuk orang tuh banyak like, banyak share gitu ya. Nah, leads ini untuk prospek nih. Nah, untuk yang properti ini cocok ya. Jadi orang-orang akan isi form gitu ya. Ini di yang leads ya. Seperti itu. Nah, kalau app promotion itu kalau Bapak Ibu semuanya punya aplikasi gitu ya, punya aplikasi misalnya kayak aplikasi games, aplikasi untuk waktu sholat gitu ya, punya sendiri gitu ya, itu bisa diiklankan juga di Meta. Nah, yang terakhir sales yang paling banyak digunakan ya ini sifatnya namanya sales ya, penjualan. Nah, ini cocok digunakan untuk penjualan gitu ya. Nah, ini level pertama nih, campaign ya. Kebayang ya. Saya mau kasih tahu dulu nih di awal. Karena sebenarnya saya bisa aja langsung untuk praktek. Nah, tapi nanti Bapak Ibu semuanya nggak dapat gambaran ya. Makanya saya kasih gambaran besar dulu nih di level pertama, campaign. Yang kedua itu ada level kedua, ad set ya. Nah, ini menentukan siapa yang akan lihat iklan kita tuh ya. Mulai dari conversion ya, messaging apps-nya seperti apa gitu ya, lokasinya di mana gitu ya, audiensnya siapa gitu ya. Itu bisa kita setting. Mulai dan terakhir ada placement. Placement nih iklan kita ini mau ditayangkan di mana gitu ya. Iklan kita ini mau ditampilkan di mana. Nah, itu di level placement tuh ya. Nah, yang ketiga itu levelnya adalah ads, menentukan konten yang ditampilkan itu ya, konten kita itu yang ditampilkan yang apa nih gitu ya. Apakah video kah? Apakah Instagram bentuknya Reels gitu ya atau carousel? Nah, ini di level ketiga nih ya. Nah, kita juga bisa menentukan Facebook fanpage kita di sini gitu ya, Instagram kita yang mana gitu ya. Format konten kita seperti apa tuh ya? Nah, mau video kah, mau gambar, mau carousel gitu ya. Dan juga greeting tuh ya. Nah, greeting ini tahu ya greeting ya? Ah, greeting itu kayak ketika iklan kita diklik ya. Nah, ini Bapak Ibu semua perlu tahu ya. Greeting itu ketika iklan kita diklik, itu ada pesan otomatis orang tuh tinggal langsung kirim aja. Itu greeting namanya. Dan yang terakhir ada pixel. Settingan pixel juga bisa dipilih di sini nanti ya. Nah, ini tiga level ya. Nah, ketika nanti udah selesai tiga level ini, campaign ya, ad set dan juga ads, kita tinggal publish tuh. Nah, itu kita tinggal publish tuh warna hijau. Nah, setelah publish kita siapkan pembayaran. Nah, sebenarnya pembayaran ini kita bisa setting di awal dulu, tapi juga kita bisa setting di akhir ya. Nah, untuk di malam kali ini saya akan pakai metodenya publishnya itu eh, di akhir ya, baru setelah itu pembayaran ya, biar runut gitu ya. Nah, untuk pembayaran ini sendiri itu ada dua pilihan Bapak Ibu semuanya. Ini perlu dicatat ya kalau yang perlu dapat info nih terkait ini. Karena yang pertama itu ada top up ya. Top up itu bisa Dana, GoPay ya. Itu sifatnya top up tuh. Jadi kita ngisi ya uang kita ke Meta-nya. Jadi uang kita tuh ngendap di Meta. Nah, yang kedua itu ada namanya debit ya. Kita punya kartu kredit gitu ya kayak Bang Jago. Jadi uangnya itu tersimpan di rekening kita. Nah, nanti Meta motong perlahan tuh ya. Misalnya kalau kita ngiklan 1 juta gitu ya, dia potong setiap 30.000, setiap 50.000 dia potong tuh perlahan-perlahan. Nah, ini lebih aman sih ketika kita ngiklan. Jadi ketika nanti misalnya akun kita amit-amit gitu ya di banned ya, uang kita masih aman tuh, karena uang kita tersimpan di rekening kita ya. Nah, sementara kalau kita top up ya, itu kita uangnya itu eh, disimpan di Meta ya, seperti itu. Kalau misalnya di banned langsung tuh hilang ya.
Tapi kalau untuk di awal memang disarankan itu top up aja karena kan ngiklannya nggak terlalu besar ya. Kalau debit ini biasanya untuk orang-orang yang sudah ngiklannya itu di atas sejutaan, apalagi puluhan juta gitu ya. Itu kan lebih berisiko ya kalau kena banned gitu. Kalau ya untuk top up 300.000, 200.000, apalagi sejuta itu masih aman lah top up. Karena saya juga kalau untuk iklan-iklan yang seperti itu top up aja gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika nanti sudah pembayaran, nah iklan itu akan ada dua ya. Nanti ada iklan yang namanya iklan yang aktif tuh, iklan yang aktif tuh warna biru nanti. Itu ada nanti apanya tulisannya ya, itu aktif gitu. Nah, yang kedua itu iklan mati gitu ya. Jadinya warna abu-abu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bisa setting ya ketika nanti udah mulai beriklan, ketika misalnya biaya iklannya udah terlalu tinggi di hari itu gitu ya, itu dimatiin aja. Kayak gitu, itu best practice saya ya. Jadi ketika iklan misalnya di atas 30.000 atau di atas 50.000 ya, kita bisa matikan dulu iklan kita. Seperti itu. Nah, secara garis besar materinya gitu ya. Saya mau lebih banyak praktek sebenarnya ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke sesi praktek. Oke, ini udah selesai ya. Nanti kita sesi tanya jawab di akhir aja. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah tadi udah dijelaskan ya terkait persiapan beriklan itu seperti itu gitu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu semuanya lakukan untuk saat ini adalah masuk ke Facebook utama ya. Kita share screen lagi ya. Nah, nah ini cara best practice ya. Jadi kita nggak langsung ke Meta Business Manager-nya. Tapi kita masuk ke Facebook utama dulu gitu. Untuk apa? Ini memudahkan kita. Jadi, yang perlu Bapak Ibu semuanya lakukan untuk di awal ini adalah membuat halaman dulu, fanpage ya, fanpage-nya dulu. Nah, login aja pakai akun utamanya gitu ya. Nah, ini kita pilih fanpage tadi ya, gambarannya oke kita ulang. Nah, ini lihat di samping sebelah kiri itu ada tulisan halaman ya. Nah, itu halaman, klik aja halaman, terus buat halaman ya. Nah, buat halaman. Oke, kita buat halamannya ya. Pilih halaman publik. Nah, habis itu kita berikutnya aja. Mulai. Nah, ini penting nih ketika bikin di awal dulu ya, fanpage-nya dulu. Nah, misalnya kita kayak, saya mau bikin villa eksklusif Lembang. Nah, ini Bapak Ibu semua sesuaikan sama bisnisnya masing-masing ya. Nanti kalau yang punya F&B bisnisnya, sesuaikan aja namanya. Nah, kategorinya disesuaikan gitu ya. Saya properti. Boleh pilih properti itu ya, real estate. Udah, bionya disesuaikan aja. Misalnya, ini nanti kalau biar lebih bagus dipersiapkan dulu ya, menyediakan properti villa premium di Lembang yang jadi pasif income. Nah, ini bionya ya. Jadi dipersiapkan bionya tuh. Nah, ketika ini udah jadi ya, kita tinggal bikin halaman tuh. Nah, jadi urutannya gini ya. Nanti Bapak Ibu semuanya ketika praktek kayak gini ya. Nah, udah jadi kan? Nah, ini udah jadi nih. Nah, ketika udah jadi, kita ini situs webnya disesuaikan ya, tapi biasanya nggak wajib ya. Nah, ini nomornya bisa disesuaikan aja gitu ya. Nah, emailnya bisa disesuaikan juga. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya isi emailnya sesuai email masing-masing ya. Misalnya Villa Premium Lembang. Contoh aja ya, ini contoh. Nanti disesuaikan sama bisnisnya masing-masing. Nanti berikutnya gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan foto profilnya ya.
Kita mau tambahkan foto profil apa gitu ya. Contoh aja gitu ya. Ini contoh. Nah, misalnya ini foto profilnya nanti bisa disesuaikan sama punya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah, ketika udah jadi, berikutnya gitu ya. Ini foto sampul juga boleh ditambahkan ya. Nah, nanti nomor WhatsApp-nya ditambahkan aja gitu ya. Nah, nanti ketika kita ini dia kirim kode tuh ya. Tapi karena saya WA-nya ini udah kepake, saya nggak ini. Jadi dapatkan kode aja. Nanti ketika kodenya dikirim ke WA kita, kita masukin. Nanti kita langsung selanjutnya gitu ya. Nah, udah. Habis itu berikutnya teman nggak usah diundang dulu. Udah selesai gitu ya. Oke. Nah, ketika ini udah jadi, bentar Bapak Ibu semuanya ya. Ini ada yang nelpon. Halo, Mak. Mak, Chandra lagi ngisi kelas sekarang, Mak. Oke, cek-cek Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tadi ada emak yang lagi nelpon. Nah, ketika ini udah jadi gitu ya. Nah, kan udah jadi tuh fanpage kita ya. Udah jadi ya. Nah, ini masih bentar. Masih kelihatan ya? Nah, ketika fanpage-nya udah jadi gitu ya. Yang Bapak Ibu semuanya perlu lakukan apa sekarang gitu ya? Masuk ke Meta Business Suite tadi ya. Nah, kita langsung pindah ke yang satunya nih, gini ya. Nah, kita pelan-pelan ya, biar Bapak Ibu semuanya bisa prakteknya enak gitu. Nah, ketika sudah jadi fanpage-nya tadi gitu ya, uh, Bapak Ibu semuanya langsung ketik aja di Google ya, Meta Business Suite. Enter aja, nanti akan muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Biasanya TikTok dulu tuh di atas ya, nanti ke bawah dikit, Meta Business Manager ya. Ketika nanti sudah muncul, tinggal klik aja gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti tuh. Ya, login with Facebook tuh di pojok sana ada ya kelihatan ya. Tuh yang warna biru itu. Ketika nanti login sama Facebook yang Bapak Ibu semuanya aktif ya, itu langsung seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Gitu ya. Tampilannya akan seperti itu. Tinggal dibuat aja nama bisnisnya. Misalnya kayak saya jago digital marketing gitu ya. Nah, emailnya tinggal disesuaikan aja gitu ya. Udah, nanti tinggal buat. Seperti itu. Nanti tinggal buat ya, submit sering. Nah, ketika dia udah jadi, nah tampilannya akan seperti ini nanti. Tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Pasti tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tampilannya akan seperti ini muncul tuh. Ini muncul seperti ini. Ketika meta bisnisnya sudah dibikin tadi itu ya. Ah, Nanti bisa ditonton ulang aja ke belakang. Oh, tampilannya kayak gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, ingat tadi ya, ketika kita udah bikin meta bisnis manajernya, rumahnya tadi, yang akan kita lakukan adalah ya, bikin akun iklan. Ya, bikin akun iklan gimana caranya? Klik tuh pengaturan. Pengaturan di bawah tuh ini ya. Nah, klik pengaturan, sep. Nah, kita langsung masuk ke sini nih Bapak Ibu semuanya.
Masuk ke sini dia. Nah, ini kelihatan ya. Nanti halaman Bapak Ibu yang udah buat tuh kelihatan di sini tuh. Oh, banyak tuh halaman saya ya. Ada villa tuh ya. Dan setelah itu kita bikin akun iklan nih. Ini akun iklannya. Tuh ya. Klik, tuh ada akun iklan ya. Ini pelan-pelan saya jelaskan ya. Nah, ketika akun iklannya udah dibuat, set, kita tambahkan. Nah, buat akun iklan baru gitu ya. Nah, disesuaikan aja sama nama bisnis Bapak Ibu semuanya. Misalnya apa nama bisnisnya kayak saya aja ya, Villa Lembang. Nah, ini jangan lupa zona waktunya diganti jadi Jakarta. Itu jangan lupa tuh ya. Dan ini jadi rupiah, rupiah, rupiah. Mana rupiah ya? Nah, IDR ya, rupiah Indonesia. Udah, ketika nanti mau bikin, tinggal klik berikutnya ya, berikutnya, terus bisnis saya. Nah, gitu ya. Ini udah sampai konfirmasi. Klik ini nih, centang. Nah, baru klik buat akun iklan. Set, jadi langsung tuh. Nah, kalau saya ini karena akun iklannya udah ada, jadi nggak perlu dibuat lagi. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya nanti tuh langsung tuh buat akun iklan. Set, jadi itu akun iklannya akan muncul. Ketika muncul seperti apa dia? Tampilannya seperti ini di samping sini dia. Ah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika akun iklannya sudah jadi, udah kita akan sambungkan WA selanjutnya. Nah, akun WA itu ditambahkan di mana gitu ya. Nah, ini perlu nih Bapak Ibu semuanya perhatikan banget ya. Nah, ini tambahkan di sini nih akun WhatsApp ya. Akun WhatsApp tambahkan ya. Tautkan akun WA bisnis ya. Nah, dipilih aja Indonesia ya. Dipilih nomor, dimasukin nomor Bapak Ibu semuanya. Hmm, udah lanjutkan. Nah, nanti kode verifikasi masuk tuh ya. Udah ketika masukin kode verifikasi, WA kita udah kesambung. Langsung kesambung sama akun iklan kita. Nah, karena saya ini nggak bisa disambungin karena WA ini udah kepake ya. Jadi Bapak Ibu semuanya pakai WA yang baru nanti ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung silahkan aja ya. Karena ini memang sesi praktek ini perlu banyak pertanyaan nantinya. Nah, ketika kode verifikasi masukin, udah lanjutkan, udah WA kita udah kesambung. Ketika kesambung seperti apa dia? Nah, kayak gini nih, udah muncul dia. Tuh ada Rukos Premium gitu ya. Ada Ahmad gitu. Ini berarti WA kita udah kesambung tuh. Gitu ya. Dan selanjutnya, kita harus nyambungin Instagram juga. Ini nggak boleh lupa ya. Ini di akun Instagram nih. Set. Nah, akun Instagram tuh kita tambahkan lagi ya. Nah, ini jangan lupa klaim akun Instagram ya. Klaim akun Instagram. Nah, ini Bapak Ibu semuanya tinggal login aja nih. Login ya akun Instagramnya gitu ya. Dan login sebagai akun Bapak Ibu semuanya. Login sebagai Jimchan gitu ya. Klik ini, ketika diklik, udah itu langsung nyambung. Nanti biasanya loading dikit sih. Loading dikit, kesambung, udah. Karena saya ini udah kesambung juga, jadi nggak bisa disambungin lagi. Di Bapak Ibu semua pakai Instagram yang belum kesambung nanti ya. Nah, setelah itu ketika ini udah tersambung, nah bentukannya kan seperti ini tuh. Oh, oke, udah kesambung di samping nih. Gitu ya. Ini akan kesambung nih. Nah, jangan lupa ini dihubungkan aset dulu ya. Ini aset bisnis lain. Nah, pilih akun iklan ya yang akan kita pakai, yang kita buat di awal tadi tuh ya. Misalnya ini Villa Lembang, udah tambahkan, set, tambahkan aja. Nah, udah, sehingga Instagram kita sudah nyambung dengan akun iklan kita gitu. Nah, ketika ini semuanya sudah tersambung, ya berarti kan udah jadi tuh ya.
bisnis manajernya udah dibuat di awal gitu ya. Akun iklannya sudah disambungkan juga, akun WA-nya sudah disambungkan juga gitu ya. Dan akun Instagramnya sudah tersambung juga. Nah, langkah selanjutnya kita siap untuk beriklan ya. Kita udah siap untuk beriklan. Caranya kemana nih gitu ya? Nah, ini gampang. Ketika tampilannya masih seperti ini, kita selanjutnya adalah tuh, kita klik pengelola iklan ya. Ulang lagi ya. Kita klik pengelola iklan, kita klik kampanye. Tuh, kampanye. Nah, udah jadi kan? Akun iklan kita sudah jadi ya. Ini nih tampilan akun iklan kita nih ya. Nah, kayak gitu tuh dia. Dashboardnya seperti ini tuh. Jadi Bapak Ibu semuanya udah punya dashboard untuk beriklan ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita harus eh, bikin campaign yang saya jelaskan di awal tadi itu ya, struktur beriklan yang ada 3 ya. Eh, ada apa aja tadi? Ada yang ingat? Oke, oke. Nanti kita kita ulang lagi ya. Kalau yang ada yang ketinggalan kita kita ini ya, kita ulang lagi. Mana nih ya? Properti. Oke, oke. Boleh ya, berarti kita nanti nanti saya jelaskan secara utuh dulu ya, Pak ya. Nah, nanti kita bikin ulang lagi itu ya. Nah, nanti secara gambaran besar biar Bapak Ibu semuanya ketika nonton video ini itu lengkap ya, itu lengkap banget. Jadi bisa untuk dipraktekin berulang-ulang gitu ya. Jadi memang harapan saya ini di malam kali ini memang Bapak Ibu semuanya mungkin nggak bisa langsung ngikutin, nggak apa-apa karena memang kalau di Zoom itu kita kendalanya untuk ini ya langsung praktek langsung face to face gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa tonton ulang pelan-pelan gitu ya. Ah itu bisa. Maka setelah ketika jadi ini ya iklan kita, dashboard kita udah muncul, kita buat kampanye gitu ya. Nah, ketika kampanye, ini kita bisa pilih ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, hari ini kita mau prakteknya itu CTWA aja ya. Jadi, prakteknya kita langsung ke ini ya, ke WA. Nah, jadi prakteknya itu langsung ke WA. Oke. Nah, ini saya praktekin ya. Nanti buat yang agak ketinggalan, saya akan ulang lagi kok. Aman ya. Tapi kita jelaskan dulu secara konsep utuhnya. Biar semuanya bisa nonton, ya jelas gitu ya. Nah, kita kalau CTWA itu kita pilih interaksi ya. Nah, interaksi ini cocok banget untuk iklan yang langsung ke WA. Nah, habis itu lanjutkan. Nah, ini kita pilih kampanye manual aja ya. Oke. Nah, ketika ini sudah jadi gitu ya. Sudah jadi nih gitu. Ada 3 nih, ini level tadi itu. Ada campaign. Nah, cara ngasih campaign itu gini ya. Saya kasih kodenya nih buat Bapak Ibu semuanya juga nanti ngiklan enak nih. Yang pertama tuh mau diarahkan kemana? WA berarti ya. Misalnya kalau landing page LP di awalnya. Kalau WA, WA. Nah, habis itu kasih strip. Produknya apa? Produknya misalnya villa. Terus tanggal berapa iklannya mulai jalan? Misalnya kita mulai besok 29 Desember. Dan CS-nya siapa? CS-nya ini penting ya. Misalnya CS-nya Rifki gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Cara ngasih nama campaign yang baik dan benar. Jadi, pertama tuh arahnya kemana? Ke WA atau ke landing page. Habis itu produknya produk apa? Villa kah? Atau produk yang kita iklankan apa? Biar kita tuh baca datanya enak. Terus tanggal mulainya kapan? 29 Desember.
terus juga CS-nya siapa, yang menerima pesan siapa. Tapi kalau kita pribadi, nggak ada tim ya, kita nggak perlu. Sampai ini doang nggak apa-apa, ya. Nah, gitu. Oke, habis itu di sini kita setting anggaran kampanye ya. Jadi settingan anggaran itu ada dua ya. Ada yang pertama di kampanye, di campaign ya. Ada yang kedua di ad set. Nah, biasanya untuk awal beriklan kita pilihnya di kampanye aja. Kita misalnya setting 100.000 per hari gitu ya. Nah, ketika misalnya ada muncul kayak gini, akun iklan Anda akan mendapatkan 0 percakapan. Itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Tetap bisa ngiklan kok. Karena ini biasanya peringatan doang. Kita ngiklan pun tetap ada yang ngechat kok. Nah, di level campaign itu seperti ini. Jadi kita cuma setting nama campaign, terus tujuan campaignnya kemana, terus anggarannya berapa. Itu doang di level kedua. Level pertama maksudnya. Nah, level kedua itu ad set ya. Nah, di level ad set ini kita settingnya gimana? Nah, pertama, lokasinya di mana? Nah, ini ngasih nama nih. Misalnya Jabodetabek ya. Terus usianya berapa? Misalnya dari usia 20 sampai 50 tahun ya. Dan uh, gendernya apa? Gendernya misalnya all gender, laki-laki dan perempuan berarti ya. Atau kalau misalnya target jualan kita fashion berarti wanita doang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ya, kita pelan-pelan kita pilih destinasi pesan ya. Nah, destinasi pesan inilah yang CTWA nanti ya. Nah, ketika pengen iklannya langsung ke WA, pilih destinasi manual ya. Nah, destinasi manual karena kita pengennya ke WA ya, yang Messenger gitu ya. Yang Instagram itu dimatikan saja. Nah, dimatiin aja gitu ya. Tuh, udah ya. Udah dimatikan. Udah, ini tinggal sambungkan ke WA. Nah, seandainya nih tadi, WA kita nggak nyambung di awal gimana? Gampang. Kita bisa hubungkan nomor lainnya. Jadi kita bisa ngubungin nomor itu di sini langsung. Nah, ini lebih enak ketika kita masukin nomor kita tinggal kirim OTP, langsung nyambung nih di sini. Gitu. Klik lanjut aja, nanti ada OTP, kita isi, udah langsung nyambung nomor kita. Nah, nanti masuk pilihannya ke sini nih. Misalnya ini nomor kita, ya, kayak gitu. Terus ini nggak apa-apa, maksimalkan jumlah percakapan karena kita pengen chatnya banyak, ya. Nah, ini jangan lupa nih, ya, di sini biasanya sering lupa ya. Anggaran, anggaran itu dan jadwal ini harus diperhatikan ya. Pertama jadwal nih, jadwalnya mulai kapan? Biasanya mulainya tuh ketika kita bikin campaign tuh di hari ini tuh. Ya di jam 28 sampai terus di tanggal 28 ya sekarang dan juga jamnya 20.35 tuh. Nah, jadi kita harus sesuaikan mulai per besok ya. Mulainya per besok aja dari jam berapa? Jam 5 pagi, Pak Bu. Biar iklannya learningnya enak. Nah, setelah itu ya ketika ini udah setting, tanggalnya udah disetting gitu ya. Terus jamnya udah disetting juga. Nah, kita setting lokasi. Lokasi ini penting banget. Nah, ini disesuaikan aja. Lokasinya di mana gitu ya. Misalnya Jabodetabek tadi kan Jakarta. Kita bisa pilih Jakarta Selatan gitu ya. Ini misalnya Jakarta apa lagi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya sesuaikan dengan produknya masing-masing ya. Nah, ini kita sesuaikan aja produk kita masing-masing. Misalnya Bekasi. Nah, ini bisa ditambahkan sebanyak yang kita mau ya. Tapi saran saya sesuai target iklan kita mau diarahkan kemana. Nah, ini saya mau kasih tahu satu hal yang sering orang-orang kadang lewatkan nih. Jadi ketika nanti udah mulai iklan ya, nanti setting lokasinya seperti ini, itu ada centang warna biru di sini nih ya. Nah, kalau kita iklannya produknya di sekitaran yang udah kita pilih doang gitu ya, ini dimatikan aja ya. Jadi centangnya itu dimatikan aja.
Karena kalau kita centang, ini artinya apa? Orang-orang yang tertarik dengan kota kita ya, mereka juga akan kena iklan kita. Gitu. Jadi jangan heran ketika ngiklan nanti saya kok udah settingnya di Jabodetabek tapi orang dari Papua, dari Sulawesi kok tetap ngeklik iklan ya karena dicentang ininya biasanya. Nah, nah, kalau pengen mereka nggak kena gimana caranya? Ini dimatikan aja gitu ya. Nah, ketika ini sudah jadi, nah usia ya jangan lupa usia ini penting. Nah, tadi usia itu biasanya kalau di Meta itu 21, amannya 21 ya. Nah, usia di setting. Nah, untuk ini ya, tampilkan pengaturan. Biar apa? Biar usianya bisa disetting nih. Tuh, usianya misalnya dari 22 sampai 50 doang ya. Hmm, udah tuh. Nah, kalau jenis kelaminnya bisa disetting juga. Mau laki-laki kah? Mau perempuan atau semua? Itu bisa disetting di sini ya. Nah, ini kita udah nyampe akhir nih. Nah, di sini placement yang saya bilang tadi ya. Nah, biasanya untuk kita awal beriklan, placementnya advantage aja. Jadi kita serahin ke Meta aja gitu ya. Nah, ini bisa diedit sih sebenarnya. Ini advantage. Kalau manual bisa juga kita pilih ya. Kita mau ngiklannya, oh ya udah saya mau ngiklannya mah di Facebook doang. Ini dimatiin aja WA, Audience Network ya. Nah, ini bisa. Udah tuh kita ngiklannya cuma di Facebook dan Instagram doang tuh gitu. Iklan kita akan tayang di sini doang. Tapi kalau kita mau, saya mau testing semua advantage aja gitu. Udah advantage. Iklan kita akan ditayangkan di yang Meta nanti yang akan pilihkan gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke level ketiga ya. Level ketiga nih. Penting banget. Nah, ini kita bikin iklan kita ya. Iklan satu misalnya. Video Rifki misalnya ya. Nanti disesuaikan aja sama produk Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nanti bisa dipilih. Nah, di sini Facebook fanpage-nya tinggal dipilih akun Instagramnya yang mana. Nah, ini di sini juga. Nah, di sini saya bilang ya, kita bisa pilih mau gambar ya atau video tunggal atau carousel di sini pemilihannya. Di sini gitu ya. Nah, untuk ngupload iklannya seperti apa gitu ya. Siapkan materi iklan. Nah, kita bisa pilih mau iklan gambar atau video. Oh, saya mau video. Oke, tinggal klik aja. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau videonya belum ada, gimana caranya? Gitu ya. Itu ada sebelah kanan unggah. Ya, unggah, klik unggah aja. Udah diunggah video misalnya mana ini. Klik unggah, terus kita klik buka. Wah, enak banget. Ini pohon booster habis padel. Kalau lo butuh minuman sehat habis olahraga, langsung cek aja IG pohon booster. Dan kalau lo butuh partner event, eventnya sport, langsung DM aja mereka ya. Tuh, itu contoh. Kalau udah tampil, udah kita klik aja pilih. Nah, misalnya gini. Berikutnya, ya. Habis itu lewati. Nah, ini nggak usah disetting-setting, kita serahin ke Meta aja. Nah, di sini nih, copywriting yang penting ya. Nah, nanti ketika iklannya sudah dimasukin, copywritingnya di sini. Copywritingnya di sini. Nanti kita masukin dari produk kita gitu ya. Seperti apa misalnya villa premium di Lembang. Nah, ini bisa disesuaikan ya, lebih panjang. Ini perlu dipersiapkan gitu ya. Copywritingnya bisa dari ChatGPT, bisa gitu ya. Nah, judul ini adalah ketika orang mau ngeklik iklan kita, ini tampilnya di mereka klik button itu apa? Misalnya, miliki villa premium ini. Tuh. Nah, ini bisa dibikin agak banyak. Misalnya, waktunya punya villa premium. Gitu ya. Nah, habis itu kita klik aja berikutnya. Udah selesai, ya.
Iklan kita sudah muncul tuh ya. Nah, itu udah ada. Nih iklan. Nah, udah ada. Terus kita ke bawah ya. Ajakan bertindaknya kirim pesan WA aja ya. Nah, ini yang mau saya kasih tahu yang nggak boleh lupa ini terakhir kali nih. Itu adalah greeting ya. Nah, greeting ini adalah pesan kita yang mau kita munculkan ketika orang pertama kali klik iklan kita. Nah, ini kita edit ya. Kita sesuaikan ya. Nah, ini biasanya teks yang di atas ini adalah ucapan terima kasih kita ke mereka. Terima kasih sudah tertarik dengan produk kami gitu ya. Kasih aja emot. Nah, ini ucapan dari kita tuh ya, tuh muncul tuh. Nah, sementara chat mereka ini ada di sini nih. Ya, yang ini tuh. Jadi, misalnya halo Kak, kami tertarik dengan film premium ini gitu. Udah, tinggal di save aja tuh, disimpan ya. Ini dikasih nama dulu. Misalnya greeting villa. Udah simpan. Nah, udah jadi tuh ya. Ah, kita udah ada greeting kita. Udah. Nah, secara keseluruhan cara setting iklan sesimpel itu Bapak Ibu semuanya. Jadi gitu ya. Nanti kita tinggal terbitkan. Udah kita terbitkan. Tapi kalau di awal karena kita belum belum setting pembayaran gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, ini kan saya udah bikinkan ya, cara bikin campaign, strukturnya seperti ini secara garis besarnya ya. Nah, saran saya sebelum Bapak Ibu semuanya bikin campaign ini gitu ya, kita setting dulu pembayarannya gitu ya. Nah, ini ketika disilangin, nggak apa-apa, nggak usah diterbitkan, itu tutup aja, dia jadinya di draft. Nah, di draft dia. Tuh, dia draft dalam draft ya. Oke. Nah, kan udah dalam draft ya. Dan Bapak Ibu semuanya bisa ikutin nih. Nah, kita langsung ke tagihan pembayaran. Ini level terakhir nih. Tagihan pembayaran ya. Nah, kita pilih metode pembayaran. Oke, sudah. Nanti akan tampilan seperti ini. Tinggal kita pilih tambahkan metode pembayaran. Nah, kita tinggal pilih kita mau pakai apa. Ya, kita mau pakai apa nih. Nah, misalnya kalau untuk top up ya, saran saya pakai GoPay aja. Misalnya pakai GoPay, nah, kita pilih nih berapa berapa yang mau kita top up in gitu ya. Kita klik berikutnya. Udah, kita buka GoPay. Nah, nanti ketika udah GoPay, tinggal masukin nomor teleponnya nih, ya. Ini kelihatan ada masukin nomor telepon di sini atau masih loading GoPay? Hmm. Nah, mungkin saya liatin ya. Kayak gini nih. Jadi kalau nanti udah GoPay, tinggal kita masukin nomor telepon kita nih. Nah, misalnya nomor kita 21 4567 0543. Udah kita klik lanjut ya. Nah, kalau GoPay-nya ada berarti yang ini ya. 11 62 65 10. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya di ini aja. Ini kok nggak nemu. Oh, ada nolnya. Nah, udah kita tinggal bayar. Itu udah masuk tuh notifikasinya ke
GoPay kita masing-masing. Kita tinggal ACC aja. Udah, ketika pembayarannya udah masuk, gitu ya, nanti akan muncul lagi tuh. Ntar ya. Nah, ketika nanti pembayarannya udah masuk, ya, ketika pembayarannya udah masuk, udah nanti akan ada di sini duit kita sudah terisi gitu. Nah, akun kita sudah terisi. Nanti akan ada muncul di sini, ya. Akun kita udah terisi, udah ada saldo, udah kita udah langsung bisa beriklan. Caranya kemana? Kan kita udah pilih pembayaran tadi ya, yang gambar dompet ini. Kita klik aja kampanye lagi. Ya, ini kampanye. Nah, ketika udah melakukan pembayaran, nah Bapak Ibu semuanya, tinggal terbitkan aja. Tuh, klik terbitkan ya. Udah klik terbitkan, nanti dia akan loading dan terjadwal nih. Terbitkan nih ya. Terbitkan, tuh. Oke, bisa terbit ya. Tuh, udah. Iklan kita sudah terjadwal. Tuh, iklan kita sudah terjadwal per besok pagi. Jadi, secara keseluruhan ya beriklan itu untuk prakteknya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Memang mungkin ini perlu ditonton berulang ya, karena tantangan kita ini lewat Zoom ya. Biasanya kalau saya tuh di sesi praktek gitu ya, itu biasanya banyak banget pertanyaan. Saya tahu Bapak Ibu semuanya punya banyak pertanyaan di malam kali ini gitu ya. Nanti di akhir boleh kita langsung sesi tanya jawab ya. Nah, memang untuk praktek beriklan ini perlu ditonton berkali-kali ya, perlu ditonton berulang-ulang. Nanti biar Bapak Ibu semuanya bisa paham, bisa tahu, oh gini ternyata cara beriklan gitu ya. Nah, ketika ini udah terjadwal, per besok pagi iklan kita tuh udah tayang, iklan kita tuh udah maksimal gitu ya. Tinggal kita nanti belajar baca data ya. Mungkin saya akan ajarkan sedikit baca data di malam kali ini sebelum kita sesi tanya jawab ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, nanti ini kan udah ada anggaran ya, anggaran hariannya 100.000 gitu ya. Nah, ini ada jangkauan. Jangkauan itu apa? Orang yang kita jangkau dengan iklan kita ya. Impresi ini ya orang yang sama bisa menonton iklan kita mungkin sampai sekali dua kali nanti digabungin semuanya jadi dari 650 orang yang kita jangkau kita totalin ya impresinya ternyata sampai 800 ya. 800 eh kali iklan kita tuh tayang. Mungkin ada yang kena iklan dua kali, ada yang sekali gitu. Nah, CTR ini apa ya? CTR ini adalah dari total iklan kita yang tayang, yang ngeklik itu berapa persen. Nah, biasanya di atas 2% itu sudah bagus ya. Nah, ini nih CTWA nih ya. Ini funnel CTWA. CPM-nya apa? Jadi biaya kita per 1.000 orang ya, itu biayanya berapa? Ternyata ini cukup mahal ya. Biaya per 1.000 orangnya itu 190 ribuan. Nah, biasanya lebih murah tuh. Biasanya bisa lebih murah. Nah, baru tuh kalau di CTW ini simpelnya biaya per hasilnya. Jadi biaya eh, per orang ngeklik iklan kita yang nyampe ke WA kita itu berapa ribu sih gitu ya. Nah, gitu. Nah, hasil itu adalah berapa orang yang ngeklik iklan kita yang benar-benar ngechat kita. Saya tuh ada 2 orang ya. Dan yang terakhir jumlah dibelanjakan. Jumlah yang kita belanjakan dari total kita di campaign itu berapa? Ya, itu saya udah 158.000 ya. Nah, jadi gitu tuh. Secara garis besar ya beriklan itu seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini memang saya coba padatkan materinya karena ini materi biasanya diajarkan dalam waktu 2 hari gitu ya, dalam waktu 2 hari, tapi ini dipadatkan dalam waktu sejam setengah ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, effortnya nanti perlu ngulang lagi nih, perlu praktek gitu ya, perlu untuk
menonton berulang kali gitu ya. Nah, jadi secara garis besar beriklan ini seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nanti ya materinya akan saya kirimkan di grup, saya share, Bapak Ibu semuanya bisa tonton ulang. Nanti kalau ada pertanyaan yang membingungkan, japri aja saya secara pribadi ya. Karena setiap orang pasti ada tantangan-tantangannya masing-masing kan ketika nanti praktek beriklannya gitu ya. Mungkin secara garis besar yang bisa saya sampaikan di malam kali ini ya itu seperti ini ya. Jadi seperti inilah pola beriklan, seperti inilah cara nanti Bapak Ibu semuanya setting iklan ya. Nanti ketika udah iklannya udah jalan, nanti itu eh, pelajaran berikutnya adalah baca data. Baca data itu yang seperti ini nih. Karena Bapak Ibu semuanya sampai saat ini pun saya tetap terus belajar. Saya ikut kelas ya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan untuk belajar Meta Ads. Jadi memang kita perlu terus belajar ya. Jadi jangan punya mindset kayak oh sekali belajar bisa langsung paham, bisa langsung ngerti, bisa langsung cuan. Nggak gitu ya. Tapi kita belajar perlahan, kita belajar pelan-pelan, tapi kita konsisten nih. Belajar terus, praktek terus gitu ya. Seperti itu ya. Yang mau saya sampaikan di malam kali ini tuh seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh ya. Kita buka sesi tanya jawab. Saya izin bertanya, Bang. Boleh. Eh, itu tadi kan anggarannya kita buat 100.000 ya setiap hari ya. Betul. Minimalnya berapa ya, Bang ya? Ini untuk anggaran iklan. Soalnya kan keuangan pas-pasan gitu kan. Oke, oke. Siap, siap. Paham, paham. Oke. Iya, terima kasih ya, Kak Afsah. Terus yang Nah, kedua ya kan, hmm, yang kedua nanti kita baca kayak mana kita tahu dibaca data oh kita rugi nih kita modalnya iklan doang tapi nggak ada yang ngeklik atau kayak mana kita tahu kita bisa untung atau kita bisa rugi atau kayak mana baca datanya. oke. Dah. Eh, Terus yang ketiga itu kan kita buat set iklannya di kampanye. hmm, Nah, nanti kita nggak ada buat-buat lagi di adset dan di ads-nya kita ada buat-buat lagi iklan atau apa atau kita cukup di kampanye aja udah selesai sampai di situ. Ya, gitu aja. Terima kasih. oke. Eh, yang pertama apa tadi, Bu? Yang pertama? Anggaran Oke, minimal anggaran ya. anggaran Anggaran ininya minimal iklannya. ya kalau untuk di Meta Ads itu $1. $1 itu 16.000 berarti ya. Nah, tapi memang Oh, sarannya untuk biar lebih performanya bagus itu di 50.000 lah. Tapi ada juga murid saya yang dia tuh 30 ribuan per hari deh. Jadi di atas 30.000 tuh sudah minimal banget lah. Tapi oh berarti rata-rata tiga puluh biasanya di ribu lima puluh boleh ribu. punya ya. Mm-mm. Tapi Nah, untuk 30.000 boleh kan? Bisa kan ya? bisa aja, bisa, bisa banget. Yang kedua, Oke, oke. bagaimana kita bisa baca data iklan kita itu bagus atau enggaknya? Memang kita perlu ya, saya liatin lagi dashboardnya kan ini penting. Nah, coba saya liatin yang akun yang winning ya. Nah, ini karena akun iklannya dibatasi karena belum pembayaran ya. Oke, jadi contoh nih ya. Nah, akun iklan yang winning itu seperti apa? Jadi gampangnya kita lihat ya, dari hasil kita, dari iklan kita yang kita tayangkan, itu hasilnya banyak. Itu contoh hasilnya yang ngechat banyak ya. Terus biaya per hasilnya murah. Biaya per hasil tuh biaya per orang ngechat kita, gitu ya. Nah, itu bisa ditentukan tuh iklan kita bagus. Tapi batas iklan di situ doang. Nah, selanjutnya adalah tugasnya CS. CS ketika iklan masuk, gimana cara dia mengclosingkan, gimana cara dia memaksimalkan, itu wilayahnya CS.
Jadi CS lah yang mengeksekusi gitu ya. Tapi kalau untuk dashboard, ya iklan kita bagus enggaknya itu kita lihat dari hasilnya. Ya, tetap by result gitu ya. Kalau hasilnya banyak gitu ya, ada nih 109 orang yang ngeklik iklan, terus juga biaya iklannya itu lebih murah gitu ya. Walaupun ini tergantung produk nanti ke depannya. Kalau retail biasanya lebih murah, tapi kalau properti biasanya lebih tinggi. Tapi kan nggak masalah kalau properti sekali closing, ya itu sudah menutup banget kan. Seperti itu. Itu yang kedua ya. Kalau yang ketiga apa tadi? Yang ketiga? Yang ketiga ini, tadi kan yang buat di kampanye, terus di ads set sama ads kita nggak perhatiin lagi atau kita buat lagi atau kita cuman kerjakan di kampanye aja Oke. Nah, iklannya. iklannya itu ya. Jadi kita bisa bikin kampanye itu banyak gitu ya. Nah, jadi kayak ibaratnya kita punya beberapa rumah, kita bisa bikin eh, beberapa gitu ya, bikin kampanye. Nah, contohnya kan tadi ini iklannya banyak ya. Nah, ini bukan satu doang kan. Jadi satu kampanye yang kita buat tadi akan jadi seperti ini, satu gitu tuh. Nah, satu ini. Nah, ini kan strukturnya seperti itu ya. Kita liatin ya. Nah, ini satu kampanye ini yang kita setting ini ya. Nah, itu satu kampanye tuh. Satu campaign ya. Nah, yang kita bisa perbanyak apa? Nah, itu bagus pertanyaannya. Yang bisa kita perbanyak adalah iklannya. Nah, iklannya kita bisa duplikat. Nanti duplikat cepat aja, set. eh, iklannya jadi dua tuh nanti. Nanti kita setting aja. Kita ganti gambarnya gitu ya. Nah, mungkin biar lebih praktek langsung di akun yang satu lagi deh. Kalau iklannya banyak nanti terpotongnya nggak berapa kali lipat gitu Bang dari top up kita. Oh iya, udah pasti. Makin banyak campaign kita, ya makin ini, makin besar biaya ya. Udah pasti tuh. Nah, ini ya, coba saya contohin sedikit aja untuk nanti untuk menduplikat ininya, iklan di dalam campaign kita ya. Nah, ini kan campaign ya. Ini ad set ya. Yang ketiga itu ada ads. Nah, di ads ini kita bisa duplikat. Itu titik tiga. Kita klik duplikat cepat. Nah, jadi iklan kita bisa jadi dua tuh. Tapi apa? Ketika ya iklannya jadi dua, biayanya kebagi gitu ya. Kebagi kemana gitu ya. Kebagi ke iklan yang dua ini gitu. Ini duplikasinya lama juga ya. Nah, tinggal kita ganti namanya. Berarti kan kan iklan satu ya, iklan dua misalnya Ahmad gitu ya namanya. Udah kita ganti aja ke bawah, edit media. Kita ubah video gitu. Videonya mau yang mana. Nah, setelah itu kita sesuaikan aja. Ketika udah diubah video kayak di awal tadi ya. Nah, misalnya yang ini. Kita videonya yang ini sekarang. Udah disesuaikan berikutnya. Teksnya kita ganti misalnya oh premium atau apa. Ini ini nggak apa-apa sama. Cuma copywritingnya aja yang dibedain. Udah, iklan kita sudah ada dua. Gitu tuh, iklan kita sudah ada dua. Nah, caranya gimana ketika ini kita terbitkan lagi tuh. Kita terbitkan, set. Udah iklan kita sudah tayang lagi gitu. Gitu paling Bu ya. Seperti itu. Nanya dong, Cooks. Boleh. Yang mau bertanya silakan ya. Eh, Tadi saya tertinggal tuh cara membuat akun portofolio bisnis dan membuat akun bisnis. Bisa
diulang lagi nggak Coach? Atau cara nanti atau materinya tadi di share aja di grup. Oke, Hmm. mungkin saya Terus ya, silakan. hmm, yang tadi untuk iklan itu yang di yang kolom ketiga Mm-mm, yang untuk iklan mm-mm, itu kan saya buat di Facebook dulu di Facebooknya posting iklan saya buat video atau foto sama deskripsinya. Nah, terus di kolom ketiga waktu terakhir tuh yang buat iklan itu saya klik gunakan postingan yang ada mm-mm, gitu. Jadi langsung ke klik ke Facebook saya ngelink gitu. mm-mm. Bisa nggak seperti itu? Oke, yang Nah, kalau pertama saya dulu ya. seperti itu gitu. Jadi biar nggak ribet gitu kalau saya gitu. Oke, oke. Nah, untuk yang akun bisnis manager ini sama kalau kita nggak usah buat ini akun bisnis manager bisa nggak, Coach? Kita langsung ke fanspage aja gitu. Oke, itu aja, Coach. Makasih. Yang pertama ya. Nah, tadi yang pertama saya sedikit demo aja ya, biar ke gambar. Jadi Bapak eh, tadi log ketik aja di Google Meta Business Suite ya. Nah, ketika udah muncul ada tampilan seperti ini ya, set, klik aja. Nah, nanti klik tuh login with Facebook yang warna biru ini. Ketika diklik, nanti dia akan ini, tuh akan muncul seperti ini. Udah, kita isi aja. Nah, sama email kita apa? Udah, kita klik submit. Saya sengaja nggak bikin ya, karena ini untuk akun praktek ini. Nah, klik ke submit, nanti akan muncul tuh. Seperti yang di awal tadi ya, awal yang seperti apa. Ketika kita udah bikin tuh akan seperti ini. Meta Business Manager. Nah, ketika nanti sudah diklik ya, nanti akan muncul seperti ini. Ketika udah dibuat, udah. Nah, jadi ketika sudah jadi gini, kita ke pengaturan ya tadi. Nah, jangan jangan lupa ke pengaturan udah kita bikin akun iklan gitu di sini. Kita sesuaikan aja apa yang kurang akun iklan, tambahkan yang udah dipraktekin ya. Instagram juga bisa, WA, Instagram ini ya, dua ini halaman. Nah, pertanyaan yang ke selanjutnya tadi ini bisa ditonton ulang ya Pak ya, karena memang untuk mempelajari ini memang nggak sekali gitu ya. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua itu ya, bisa nggak kira-kira kita ngiklan ya di bagian ketiga itu pakai mana tadi ya contohnya. Ini aja deh. Pakai postingan yang sudah ada gitu kan. Bisa, bisa banget. Jadi, misalnya kita masuk ke yang tiga tadi ya. Itu kan biasanya cara yang lebih gampang ya. Nah, itu di mana pemilihannya? Ini ada di sini tuh. Ntar ini loading. Nah, ini kan ada buat iklan ya. Kita pilih gunakan postingan yang sudah ada. Nah, ini kan udah muncul ya. Pilih postingan. Nah, ini kita bisa pilih nih yang di Facebook ya. Ini Facebook kita bisa pilih. Atau yang di Instagram kita juga bisa pilih. Nah, tergantung kita postingnya yang di mana. Nah, ini kan banyak ya. Tinggal kita pilih aja. Habis itu lanjutkan. Udah kontennya langsung jadi. Jadi kita nggak perlu bikin copywriting lagi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ya.
pertanyaannya, bisa nggak kita ngiklan pakai fanpage langsung, nggak pakai business manager? Benarnya selama ini saya pakainya business manager karena itu yang lebih lengkap ya, karena saya butuh baca data dan saya harap Bapak Ibu semua juga fokusnya ke sini. Karena biasanya untuk iklan tuh kalau langsung-langsung gitu kita nggak bisa baca datanya jadi bingung nanti. Jadi biayanya nggak maksimal gitu ya. Jadi memang saya sarankan best practice saya selama ini kita pakai business manager ya gitu. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mau tanya lagi, Bang. Boleh. Itu kan tentang tujuan iklan kita tadi yang ada berapa poin ya tadi yang ada apa tujuan apa tadi yang ada awareness, Ya, ada penjualan. Itu maksudnya apa ya? Coba boleh dijelasin satu-satu. Yang ada 7 poin atau berapa tadi itu ya? boleh boleh ya. Mungkin kita tampilkan ya. Biar enak. Itu bagus pertanyaannya itu. Nah, oke. Saya tampilkan yang 7 tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu semua boleh perhatiin ya. Jadi ketika kita pemilihan yang pertama nih, ketika kita bikin campaign ada awareness ya. Nah, awareness ini adalah kita menampilkan iklan kita itu untuk awareness. Jadi bikin iklan kita tuh tujuannya bikin orang tahu aja gitu terkait produk kita. Ya, itu pertama tuh. Nah, traffic nih biasanya klik kunjungan Instagram ya, cocoknya ke sana tuh. Jadi orang ketika ngeliat iklan kita, klik Instagram kita. Kalau nanti pernah kena iklan, kunjungi Instagram itu traffic tuh. Nah, interaksi, ya interaksi ini orang-orang itu berinteraksi dengan iklan kita. Biasanya itu CTWA, iklan yang langsung ke WA tuh di sini nih gitu ya. Atau dia ke Instagram, bisa juga ke DM atau ke Messenger. Nah, itu di interaksi. Ya, pemilihan ini penting di awalnya. Nah, prospek itu apa? Orang ngisi formulir. Jadi, kalau Bapak Ibu semuanya pernah kena iklan yang kayak ngisi formulir nama, ngisi formulir lokasi, nah segala macam itu pakainya prospek. Ya, yang ketiga itu ada promosi aplikasi. Nah, ini kalau kita punya aplikasi sebenarnya. Jadi, aplikasi kita bisa kita promosikan gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada penjualan. Penjualan ini konversi Bapak Ibu semuanya. Jadi memang kita tujuannya untuk penjualan gitu ya. Jadi si Meta akan mencarikan orang-orang yang mau beli produk kita. Nah, ini bisa juga ke landing page atau ke WA juga, tapi lebih terfilter orang-orang yang sudah lebih siap beli sebenarnya gitu. Jadi secara uh, pemilihan objektif di awal itu penting ya. Bagus pertanyaannya tuh. Jadi memang pemilihan objektif itu penting banget. Jadi lebih bagusnya ke penjualan. Soalnya kan saya rencana kan mau mau iklan makanan gitu kan, Bang. Misalnya dimsum gitu kan. Oke. Jadi nanti saya tujuannya ke penjualan gitu ya. Boleh ke penjualan. Kalau misalnya cuma ke WA, boleh interaksi atau enggak penjualan. Di dua itu aja. Oh, Nah, boleh lebih dari satu ininya, ah, kliknya. boleh aja, tapi kan biayanya lebih mahal ya. Oh, iya. Oh, Jadi Favoritnya lebih bagus. mana, Coach? saran saya sih, Interaksi atau penjualan, Coach? kalau saya biasanya kalau yang ke WA ya, nah itu interaksi aja. Karena yang penjualan agak lebih Oh, mahal biayanya biasanya. Itu udah pasti. oh. Hmm. Nah, jadi kalau untuk chatnya langsung ke WA, Ibu ya, orang mau nanya-nanya dulu gitu ya, orang-orang mau nggak langsung beli gitu ya, nggak apa-apa, kita ke ini dulu aja, ke Ke mana? interaksi ya. Kalau mau Interaksi. iklankan ini, Coach, apa misalnya warung kopi atau kafe di awareness ya, Coach? Awareness tuh sama traffic cocok tuh. Oh, gitu. Ditembakin di wilayah situ Hmm. doang, jadi orang-orang itu tahu produk Ah, kita. Kan kita nggak butuh orang banyak ngechat kita ya, kan, ya, tapi orang-orang eh, ya, ya. Instagram kita, mereka nanya-nanya tuh. Oke, oke. Gitu sih.
Untuk Coach nanya lagi, Coach, boleh. melihat iklan yang bagus atau yang menarik itu seperti apa, Coach? Oke, bentar ya. Di apa kita bikin konten ya, terus kita hasilnya kelihatannya besok kan. Nah, itu seperti apa konten yang bagus atau iklan yang menarik gitu. Cara membaca datanya itu, Coach. Konten yang menarik ya. Oke. Untuk menit, bentar ya. Untuk cara bikin konten yang menarik itu memang sebenarnya materi tersendiri ya. Mungkin saya kasih gambaran aja untuk iklan yang menarik tuh, ya. Tergantung iklan apa dulu nih, gitu. Apa dulu iklannya, Pak? Yang properti, Coach. Oke, Iklan video properti. Nah, iklan video properti, ya. Nah, saya kasih contoh aja langsung lah. Beruntung banget owner properti villa di Lembang. Lihat, hari ini banyak. Nih, saya contohin ya. Kelihatan nggak Pak ini? Beruntung banget owner properti villa di Nih, saya Lembang. duluin. Lihat, ya kelihatan, ini Coach. banyak Kelihatan. berita yang lagi sulit, yang lagi susah. Tapi menariknya, orang bisa nunda belanja, tapi nggak pernah nunda staycation sama keluarga. Lihat di Lembang. Ini banyak orang staycation. Bahkan bisa sampai lebih dari 100.000 per bulan. Jadi, buat para owner villa di Lembang, dia bisa, ini villanya, bisa jadi aset menghasilkan income tiap bulan. Nah, buat Anda yang mau punya villa di Lembang, dengan income tiap bulan, hubungi kami sekarang juga, karena harganya cuma 1,6 M, Anda sudah dapat villa, plus sudah dapat pengelolanya tanpa repot-repot ngelola. Hubungi kami sekarang juga untuk dapatkan villa spesial. Nah, itu contohnya tuh. Jadi, iklannya apa? Syaratnya itu kontennya menarik ya. Kontennya udah pasti menarik. Konten yang menarik itu seperti apa? Konten yang membangun kebutuhan customer gitu ya. Nah, emang banyak sih caranya gitu ya. Dan juga editingnya harus bagus. Nah, itu penting karena eye-catching itu jadi salah satu hal yang bikin orang itu tertarik dengan itu kita ya. Dengan Kalau iklan. pakai AI boleh, Coach. Saran saya kalau untuk properti jangan pakai AI deh. Karena Videonya kita nggak bisa buat video jelek gitu. Misalnya kita pakai AI doang gitu. saran saya sih kalau untuk properti ya jangan pakai Oh AI. gitu. Karena orang-orang butuh trust kan ya. Sayang banget kan kalau iklannya cuma AI doang. Gitu sih. Jadi memang disarankan jangan pakai AI. Kecuali produknya produk-produk retail itu masih aman lah. Kalau harus pakai AI gitu. Tapi kalau produknya produk mahal gitu ya, itu kan orang juga mikir dua kali ya. Kalau harus pakai AI gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain. Kita sampai jam 21.30 ya. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira yang mau didiskusikan? Yang masih itu ya, masih ragu atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya. Aman aja. Saya ada waktu. Nanya lagi, Coach. Boleh, boleh, boleh. Masalah top up. Kita mau top up misalnya 500.000. Terus kita pasang biaya iklannya 50.000 per hari. Kemudian jadwal iklannya misalnya eh, tanggal besok misalnya, tanggal 29 Desember. Tapi Mm-mm. kita nggak setting tanggal berakhirnya. Nah, itu apakah kita top up-nya itu 500.000
iklan kita eh, diteruskan misalnya di tanggal 30, di tanggal 1 Januari gitu. Karena kita nggak klik apa tanggal berakhirnya. Oke. Gimana, Coach? Oh, kalau itu ya sistemnya di Meta ini, jadi kalau selagi budget kita ada, itu dihabisin tuh sama si Meta. Kalau kita nggak setting tanggal ya. Jadi kalau kita Ya, budgetnya walaupun nggak, nggak kita setting tanggal ya, berakhirnya, Coach. betul. Jadi tetap Jalan dia terus iklan kita ya. jalan terus iklan kita. Kalau budgetnya masih ada. Tapi biasanya tuh Oh gitu. eh, ya budgetnya bisa jadi habisnya lebih cepat. Tergantung sih kalau metanya lagi bagus, iklannya itu dia di-push sama dia itu. Jadi iklan kita jadi lebih cepat tersebarnya, biaya tentu makin mahal gitu ya. Bahkan kadang-kadang ketika kita setting iklannya udah dibatasin juga, udah habis duluan kadang-kadang budgetnya karena iklannya lagi bagus gitu kadang-kadang. Nah, itu jadi memang Klien saya kita bikin iklan per hari gitu, Coach. Kita habisin sampai 10 kali gitu, enggak ya? oh nggak perlu gitu mah. Hmm, Nggak oke perlu. oke oke. Karena itu merepotkan diri kita juga nanti. Ya, mungkin gitu ya, Bapak Ibu semuanya yang bisa Oh, kita bahas. maaf Coach mau tanya, Boleh, boleh. itu untuk apa namanya, eh, harus pakai laptop atau bisa pakai HP atau pakai tablet Kalau untuk tablet iklan masih tuh? bisa. Tablet masih bisa, Kak. Ini ya. Hmm. Kalau untuk pakai HP, belum bisa. Jadi Hmm. tablet, kalau nggak laptop. Untuk kita bisa Oh setting-setting kayak gitu. tadi ya. Mm-mm. Oh gitu, siap-siap. Makasih. Itu ya. Nanti Bapak Tapi Ibu kalau semua. buat halaman bisa ya pakai pakai Nah, HP ya, kalau Coach. halaman bisa. Kalau Kalau halaman, fanspage. kalau Hmm. halaman mah bisa pakai HP. Fanpage ya. Hmm. Tapi buka bisnis manajernya nggak bisa. Nah, gitu ya, mungkin yang kita bisa sampaikan di malam kali ini gitu ya, yang bisa kita maksimalkan, kita belajar bareng. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang udah dengerin gitu ya, dan semoga materi yang kita bahas kali ini bisa dipraktekkan gitu ya. Nanti ditonton ulang aja ya. Saya akan kirimkan untuk rekamannya gitu ya, nanti akan di-share. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa pelajari ulang, bisa tonton lagi, tonton lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung WA saya aja gitu ya. Karena ini memang kita butuh kelanjutan. Mungkin ada juga yang mau belajar lebih dalam, kita bisa sisi privat juga langsung WA saya aja juga bisa. Dan yang mungkin nanti kalau yang mau belajar ya, mungkin ada ebook yang sudah saya siapkan juga. Nanti saya akan kontak Bapak Ibu semuanya untuk belajar iklan dari nol banget, jadi bisa ditonton gitu ya, bisa dibaca gitu ya kalau untuk ebook nantinya. Nah, mungkin untuk malam kali ini itu dulu. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk beraktivitas. Habis ini saya akan upload. Mungkin besok ya, atau